Di ujung barat benua Eropa, tempat daratan berakhir dan samudra tak bertepi dimulai, terdapat sebuah negeri kecil, Portugal namanya. Negeri kecil di tepi Atlantik ini telah menyaksikan ribuan tahun sejarah manusia, dari bangsa kuno hingga para penjelajah samudra dunia. Meski wilayahnya tidak luas, Portugal memegang peran besar dalam membentuk wajah dunia modern. Dari sinilah dahulu kapal-kapal berlayar menembus lautan tak dikenali, membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya antar benua. Nama-nama seperti Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan lahir dari tanah yang dikelilingi laut dan semangat petualangan ini. Namun, Portugal bukan hanya tentang masa kejayaannya di laut atau di era klasik. Di balik sejarah itu, ada lanskap yang mempesona, pegunungan hijau di utara, lembah subur di tengah, dan pantai berbatu yang langsung menghadap ke Samudra Atlantik. Setiap wilayah menyimpan keunikan, dari kehidupan kota modern hingga desa tua yang seolah terhenti oleh waktu. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengenal Portugal dari berbagai sisi, mulai dari letak geografis dan alamnya, hingga peninggalan sejarah dan pulau-pulau kecil yang jauh di Atlantik. Sebuah eksplorasi tentang negeri kecil yang meninggalkan jejak besar dalam kisah dunia. Portugal adalah sebuah negara yang berdiri di ujung barat daya Eropa, memiliki luas sekitar 92.000 km persegi. Negara ini menempati bagian barat dari semenanjung Iberia, berbatasan langsung dengan Spanyol di utara dan timur, sedangkan di sisi barat dan selatan langsung dihantam dengan Samudra Atlantik. Letak geografis ini menjadikan Portugal sebagai negara paling barat di daratan Eropa. Posisi ini memberi pengaruh besar terhadap sejarah dan budaya bangsa ini. Sebuah bangsa yang selalu memandang laut bukan sebagai batas, melainkan jembatan menuju dunia luar. Dari utara ke selatan, lanskap Portugal berubah secara perlahan. Bagian utara didominasi oleh pegunungan dan lembah hijau, sementara bagian tengah penuh dengan perbukitan batu granit dan lembah pertanian. Dan di bagian selatan, kawasan Alentejo dan Algarve dikenal lebih datar, beriklim hangat dan kering, serta padang luas yang didampingi pantai panjang berpasir putih. Salah satu bentang alam yang paling menonjol adalah Serra de Estrela, gunung tertinggi di daratan Portugal. Ketinggiannya sekitar 1993 mdpl. Di musim dingin, puncaknya tertutup salju, menjadikannya satu-satunya tempat di Portugal yang memiliki area bermain ski alami. Dari pegunungan ini mengalir sejumlah sungai penting, seperti Mondego dan Zezere, yang menjadi sumber air dan energi bagi kota-kota di sekitarnya. Ada juga Sungai Tagus atau Tejo, yang mengalir dari Spanyol menuju barat dan bermuara di Lisboa atau Lisbon, membentuk delta yang subur dan indah di muara Atlantik. Sungai-sungai inilah yang menjadikan tanah Portugal subur dan cocok untuk pertanian, sebuah sektor yang membentuk fondasi ekonomi dan tradisi kuliner negara. Selain sungai, Portugal juga memiliki danau-danau yang menawan, baik alami maupun buatan. Salah satunya adalah Danau Alqueva, waduk buatan terbesar di Eropa Barat yang membentang di wilayah Alentejo. Luasnya mencapai sekitar 250 km persegi. Danau ini terbentuk dari pembangunan bendungan Alqueva di Sungai Guadiana. Kini kawasan itu dikenal sebagai destinasi wisata air
dan lokasi pengamatan bintang terbaik di Eropa. Selain Alcueva, ada pula Danau Mira dan Danau Melides di pantai barat daya. Kedua danau ini terbentuk secara alami dan menjadi habitat penting bagi burung air. Di utara, Lagoa de Saubras dan Lagoa das Sete Cidades di wilayah daratan kecil menjadi contoh bagaimana bentang alam Portugal terbentuk dari interaksi panjang antara air, batuan, dan waktu. Dan untuk melindungi kekayaan alamnya, Portugal juga memiliki kawasan konservasi, dari taman nasional hingga taman alam regional. Yang paling terkenal adalah Taman Nasional Peneda Gerês, satu-satunya taman nasional resmi di negara ini, terletak di ujung utara dekat perbatasan Spanyol. Wilayah ini terkenal dengan pegunungan granit, lembah sungai yang dalam, air terjun alami, serta desa-desa tradisional yang masih mempertahankan gaya hidup lama. Di sini, hidup satwa-satwa langka seperti serigala Iberia, rusa merah, dan kuda liar Gargano, spesies asli dari Portugal Utara. Selain itu, ada pula Taman Alam Ria Formosa di Algarve, sebuah kawasan laguna dan rawa-rawa di pesisir yang menjadi surga bagi para burung migran. Setiap tahun, ribuan burung dari Afrika dan Eropa Utara singgah di sini untuk beristirahat dan berkembang biak. Fenomena geografis unik lainnya di Portugal dapat ditemukan di Cabo da Roca, titik paling barat dari daratan Eropa. Tebing batu setinggi lebih dari 140 meter menjulang langsung menghadap ke Samudra Atlantik, dihantam angin laut yang kencang dan ombak yang tak pernah berhenti. Pemandangan ini bukan hanya menakjubkan secara visual, tapi juga simbolis, tempat di mana benua Eropa benar-benar berakhir dan samudra luas dimulai. Tak jauh dari sana, ada Gua Benagil yang juga di Algarve. Gua ini terbentuk dari erosi laut selama ribuan tahun, menciptakan kubah alami dengan lubang di puncaknya. Dan cahaya seolah-olah dibiarkan masuk, turun langsung ke air berwarna biru kehijauan di bawahnya. Fenomena alam seperti ini menunjukkan bagaimana air, angin, dan waktu bekerja sama membentuk salah satu lanskap pantai yang indah di dunia. Di tepi barat Portugal, di mana Sungai Tagus mengalir menuju Samudra Atlantik, berdiri Lisbon, ibu kota yang menjadi jantung sejarah dan budaya Portugal. Lisbon bukan sekedar kota tua, ia adalah perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Jalan-jalan berbukitnya dihiasi rumah berwarna pastel, tram kuning klasik yang bergerak di jalur sempit, dan udara laut yang lembut di setiap sudutnya. Kota ini dibangun di atas 7 bukit, dan dari setiap puncaknya kita bisa menikmati pemandangan yang menunjukkan ke arah sungai dan laut terbuka. Dari menara tua hingga kafe di atap gedung, Lisbon menawarkan panorama yang tak pernah membosankan. Salah satu ikon terpenting kota ini adalah Menara Belém, benteng megah yang telah ada sejak abad ke-16. Dulunya menjadi menara untuk penjaga sungai Tagus dan titik keberangkatan para pelaut Portugal menuju dunia baru. Tak jauh dari sana berdiri Biara Jeronimos, mahakarya arsitektur yang dibangun untuk menghormati perjalanan Vasco da Gama. Kini, kedua tempat itu menjadi situs warisan dunia UNESCO dan menjadi simbol kejayaan Portugal pada era penjelajahan. Namun, keindahan Lisbon bukan hanya dari sejarahnya. Di pusat kota, terdapat Praça de Comércio, alun-alun besar yang menghadap ke sungai.
dikelilingi bangunan kuning bergaya neoklasik. Tempat ini dulu adalah pelabuhan utama kerajaan dan kini menjadi titik pertemuan warga lokal dan wisatawan. Dari alun-alun itu, jika kita berjalan sedikit ke utara, kita akan memasuki kawasan Baiksa dan Ciado, daerah perbelanjaan klasik dengan toko-toko tua, kafe, dan gedung-gedung bersejarah yang dibangun kembali setelah gempa besar tahun 1755. Ada juga elevator de Santa Justa, lift besi vertikal setinggi 45 meter yang dirancang oleh muridnya Gustav Eiffel. Dari atas menara ini, seluruh pemandangan pusat kota Lisbon terbentang seperti kanvas dengan penuh warna oranye dan biru. Sementara itu, di sisi timur berdiri Parque das Nações, kawasan modern hasil renovasi untuk Expo Dunia tahun 1998. Di sini terdapat Oceanario de Lisboa, salah satu akuarium terbesar di Eropa, serta jembatan Vasco da Gama yang membentang lebih dari 17 km di atas Sungai Tagus. Di sisi lain, pesona masa lalu masih hidup di Alfama, kawasan tertua di kota ini. Ganggang sempit berliku, rumah bertingkat dengan jemuran di jendela, dan aroma makanan rumahan yang keluar dari dapur warga menjadikan Alfama terasa seperti waktu yang berhenti berjalan. Dari ketinggian Castelo de São Jorge, buah benteng kuno yang berdiri sejak masa bangsa Moor. Dari sini kita bisa melihat seluruh kota Lisbon, atap genteng oranye, kapal-kapal di sungai, dan cahaya sore yang perlahan turun ke cakrawala Atlantik. Setiap batu di Portugal bercerita tentang kerajaan yang lahir dari peperangan, tentang biara yang dibangun untuk mengenang kemenangan, dan tentang kota-kota tua yang menjadi saksi peradaban Eropa Barat Daya. Walau kecil secara geografis, Portugal menyimpan jejak sejarah yang luar biasa padat di setiap wilayahnya. Perjalanan sejarah itu dimulai dari utara, di kota Guimarães, tempat yang sering disebut sebagai Cradle of Portugal atau tempat kelahiran bangsa ini. Disinilah Raja Afonso Henriques memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama pada abad ke-12. Kota ini mempertahankan suasana abad pertengahan yang kental, jalan-jalan berbatu, balkon dengan bunga bergantungan, dan kastil Guimarães yang berdiri gagah di puncak bukit. Tak jauh dari sana ada Istana Bragança, sebuah istana bata yang pernah menjadi kediaman keluarga kerajaan. Dengan menara tinggi, perapian batu, dan aula berlangit kayu. Tempat ini kini menjadi museum yang menggambarkan kehidupan bangsawan Portugal di masa lampau. Dari utara, kita bergerak menuju pusat negeri, menuju Coimbra. Kota ini pernah menjadi ibu kota Portugal di masa awal, dan kini terkenal dengan Universitas Coimbra, salah satu universitas tertua di dunia. Bangunan bersejarahnya tampak klasik, dengan perpustakaan Juanina sebagai mahakarya utama. Di dalamnya, ribuan naskah tua disimpan di rak-rak kayu berukir emas. Tak jauh dari Coimbra, ada dua monumen keagamaan besar yang mencerminkan kebanggaan spiritual bangsa Portugal. Pertama, Biara Batalha atau Mosteiro de Batalha, dibangun untuk memperingati kemenangan Portugal atas Kastilia dalam pertempuran Aljubarrota tahun 1385 dengan arsitektur yang bergaya klasik, menara tajam, jendela kaca patri, dan detail pahatan yang luar biasa halus. Bangunan ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga simbol kemenangan dan kemerdekaan. Dan yang kedua, Biara Alcobaça yang dibangun pada abad ke-12 menjadi saksi kisah cinta paling terkenal di Portugal antara Raja Pedro I dan Inês de Castro. Maka mereka terletak berhadapan di tengah biara
yang seolah menunjukkan ketika mereka dibangkitkan kembali, mereka dapat melihat satu sama lain terlebih dahulu. Kisah ini telah menjadi legenda abadi yang melekat pada sejarah Portugal. Di wilayah Algarve, jejak peradaban Islam masih terlihat jelas. Di kota Silves berdiri Kastil Silves, benteng merah dari masa kekuasaan bangsa Moor. Dari puncak menaranya, pemandangan lembah sungai Arade terbentang indah. Dahulu merupakan jalur perdagangan rempah dan logam. Namun kini menjadi saksi perubahan besar ketika pasukan Kristen merebut wilayah ini pada abad ke-13. Mengakhiri masa panjang pengaruh Islam di selatan Portugal. Di barat jauh Portugal, di tengah Samudra Atlantik, terdapat dua gugusan kepulauan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Portugal. Keduanya adalah Kepulauan Azores dan Madeira. Kita mulai dari Kepulauan Azores terlebih dahulu. Lokasinya sekitar 1.500 km dari daratan Eropa, dengan 9 gugusan pulau vulkanik sebagai pembentuknya. Pulau São Miguel yang sering dijuluki Pulau Hijau merupakan pulau terbesar di Azores. Disinilah tempat Lagoa de Sete Cidades, dua danau besar yang berwarna hijau dan biru yang terbentuk di dalam kawah gunung berapi raksasa. Selain keajaiban alamnya, Azores juga menyimpan peninggalan sejarah penting di kota Angra de Heroísimo. Di Pulau Terceira terdapat pusat kota tua yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kota ini pernah menjadi pelabuhan strategis bagi kapal-kapal penjelajah yang berlayar antara Eropa, Afrika, dan Amerika pada abad ke-16. Di tengah kota berdiri Fortaleza de São João Baptista, benteng megah dari abad ke-17 yang dibangun untuk melindungi pelabuhan dari serangan bajak laut dan musuh kolonial. Sementara itu, di Pulau Faial terdapat kota Horta, terkenal dengan pelabuhan Marina Horta. Dinding-dinding dermaganya dipenuhi lukisan dari pelaut seluruh dunia, tradisi yang diyakini membawa keberuntungan sebelum melanjutkan pelayaran. Setiap gambar di sana adalah tanda bahwa para penjelajah masih meninggalkan jejak di tempat yang dahulu menjadi persinggahan utama kapal lintas Atlantik. Beralih ke Madeira, lokasinya sekitar 900 km di selatan Azores. Kepulauan ini dijuluki sebagai Pulau Abadi karena iklimnya yang sejuk sepanjang tahun. Awalnya, Madeira adalah salah satu koloni pertama Portugal dan pusat perdagangan penting di Atlantik. Kota utama bernama Funchal menyimpan banyak peninggalan bersejarah, seperti Katedral Cedo Funchal, gereja klasik yang dibangun pada tahun 1500-an. Langit-langit kayunya yang diukir indah terbuat dari kayu pohon asli Madeira dan masih terawat hingga saat ini. Di dekat pelabuhan berdiri Forte de São Tiago, benteng kuning keemasan yang dibangun pada abad ke-17 untuk melindungi Funchal dari serangan bajak laut. Kini, benteng itu menjadi museum seni kontemporer, membuktikan bagaimana masa lalu dan masa kini bisa berdialog dengan indah. Dan tidak terlupakan ada Mercado dos Lavradores, pasar tradisional yang telah berdiri sejak 1940-an. Dan di pedalaman pulau, peninggalan sejarah juga masih tersimpan di sistem irigasi kuno yang disebut levadas, saluran air yang dibangun sejak abad ke-16 untuk membawa air dari pegunungan ke lahan pertanian di lembah. Kini, jalur sepanjang ratusan kilometer itu menjadi rute hiking terkenal, tempat pengunjung bisa menelusuri jejak sejarah yang mengalir bersama alam. Mungkin, jika dilihat dari peta, Portugal sekilas hanya tampak sebagai pelengkap dari semenanjung Iberia. Tapi, ia memiliki magisnya tersendiri, dengan keindahan yang memanjakan mata untuk setiap yang mengunjunginya. Dari Sungai Tagus yang menjadi sungai utama ibu kota,
hingga Kepulauan Azores yang menjadi gerbang menuju Samudra Atlantik. Dan inilah Portugal, yang bukan sekedar sepucuk wilayah di Eropa Barat, tapi juga pintu yang langsung mengarahkan ke luasnya Samudra Atlantik.